Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Debiati dengan NIM 2312400032 dari jurusan PGMI 2A. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Al-Farabi berikut dan karya-karya dan pemikirannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nilis MPD. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Al-Farabi lahir di kota Wesij tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Selisih 1 tahun dan wafatnya filosof muslim pertama yaitu Al-Kindi. Ayahnya dari Iran menikah dengan wanita Turki, kemudian ia menjadi perwira tentara Turki. Atas dasar itulah Al-Farabi dinasabkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafat dalam menjabatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika, muntik, dan filsafat sangat gemilang sehingga gelar sebagai guru kedua Al-Mu'allim Tasni layak disematkan. Diriwayatkan telah belajar logika di Baghdad dari para sarjana Kristen Yohanna ibnu Hailam dan Abu Bashir Matta. Perlu segera dicatat bahwa Baghdad saat ini termasuk pewaris utama tradisi filsafat dan kedokteran di Alexandria. Pertemuan dan pergumulan pemikiran di Baghdad nantinya akan menjadi konektor pemikiran Al-Farabi yang meranu filsafat Islam dan filsafat Yunani, Neoplatonius. Al-Farabi dalam perkembangannya juga tercatat sebagai guru Yahya ibnu Adi, seorang penerjemah Kristen Nestorian, sebagai tokoh logika Ibnu Al-Sarraj. Karir pendidikan cukup panjang hingga pada tahun 330 atau 941 Masehi. Al-Farabi meninggalkan Baghdad menuju Aleppo, kemudian ke Kairo dan mengembuskan napas terakhirnya di Damaskus tepatnya pada bulan Rajab pada tahun 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi. Jadi, Al-Farabi juga dikenal sebagai Al-Farabius, adalah seorang filsuf muslim atau ilmuwan muslim yang diakui sebagai orang pertama yang menyajikan filsafat sebagai sistem yang koheren di dunia Islam. Ia menciptakan sistem filsafat sendiri yang berkembang jauh melampaui minat skolastik dari Neoplatonisme, Graco-Romawi, dan pendahulunya Aristoteles dari Suriah. Ilmu filsafat sendiri diperkenalkan oleh filsuf dari ilmuwan satu ini. Al-Farabi tidak hanya mendalami ilmu filsafat, namun juga berkontribusi dalam berbagai ilmu-ilmu lainnya. Al-Farabi memiliki kontribusi di berbagai bidang ilmu seperti matematika, filosofi, politik, pengobatan, bahkan musik. Tidak heran ia memiliki banyak karya dan pemikiran yang masih sering dijadikan rujukan pada saat ini. Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Ia juga dikenal sebagai nama Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi, dan di dunia barat dikenal dengan nama Abu Nasr Al-Farabius atau Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan pada tahun 872 Masehi. Ia merupakan anak dari seorang ayah Persia dan ibu Turki. Jadi filsuf ini bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Persia Turki. Al-Farabi memperoleh pendidikan berbagai disiplin ilmu, yaitu bahasa sastra, logika, hingga filsafat. Ia belajar kepada guru-guru terkenal seperti Abu Bakar Al-Sarraj, Bishih Matius bin Yunus, Yohanan ibnu Hailam, dan lain sebagainya. Awal karirnya bermula saat ia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamadan di Aleppo, yaitu Syaipud Daulah Al-Hamadani. Perkenalan ini membawanya sebagai ulama istana. Disinilah ia mengembangkan aktivitas filsafatnya, namun karena pertentangan politik, ia keluar dari istana sampai kemudian wafat dalam usia 80 tahun. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, politik, pengobatan, bahkan musik. Akan tetapi yang paling terkenal dan diidentikan kepada dirinya adalah kecemerlangannya dalam bidang keilmuan filsafat. Saking jagonya, Al-Farabi sampai disebut dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles.
karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam filsafat. Dia adalah filsuf pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana proses Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya, menjadi beragam karena hal ikhwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena itu, kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof memandang proses penciptaan sementara tak cukup puas dan sekedar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga batu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logika secara sistematis. Dunia filsafat menyawal menciptakan dan terdapat dua pendapat tentang penciptaannya. Pendapat para filosof Yunani umumnya menyatakan bahwa alam semesta dengan segala pernak-perniknya yang ada ini tidak diciptakan dari bahan tertentu bentuknya, melainkan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Tuhan menyelenggarakan penciptaan creatio dengan tidak memakai bahan apapun, melainkan dari ketiadaan, ex nihilo. Dan ini berarti alam semesta adalah suatu creatio ex nihilo dari pihak Tuhan, sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa alam ini diciptakan dari materi awal, al-hayula, yang bersifat abadi. Alam ini tidak diciptakan dari tiada, creatio an ex nihilo, melainkan ada sejak Tuhan ada. Mustahil Tuhan ada namun tanpa ciptaan, meski secara prioritas waktu berdekatan, namun Tuhan harus dipandang sebagai pencipta. Mengawali filsafat emanasi versi Al-Farabi mungkin akan lebih mudah dimengerti bila dilihat melalui tangga filsafat metafisika, Neoplatonisme. Keduanya mempunyai kedekatan dalam pola pikiran menurut Plato. Di balik wujud alam ini ada alam ide, alam misal yang kekal dan abadi. Ide abadi tersebut bersifat non-material, bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Dunia ini adalah dunia kekal dan abadi, sementara yang tampak dunia adalah dunia bayang-bayang atau kopi dari dunia ide yang abadi tersebut. Dunia ide tetap ada dan kekal meskipun dunia bayangan musnah. Seperti manusia ini akan musnah, tapi dunia ide manusia akan abadi selamanya. Dan pemikirannya yang selalu berkaitan dengan ide menunjukkan bahwa Plato termasuk aliran filsafat idealisme dan membangun realitas menjadi dua seperti itu. Plato berusaha mempertemukan antara filsafat ada menurut Parmenides dan filsafat menjadi menurut Heraklitus. Menurut Neoplatonis, akal menjadi wujud yang paling jelas menyerupai Tuhan dari segala alam semesta. Kemudian dari akal tersebut beremanasi dan menghasilkan jiwa. Jiwa-jiwa ini mempunyai daya pemahaman dan melahirkan bentuk. Ada 3 jiwa yang berbeda, yaitu jiwa tumbuhan, hewan, dan manusia, dan dari jiwa melahirkan jasad yang merupakan pelimpah wujud tingkah ketiga. Argumen Al-Farabi dalam menciptakan alam ini diawali dengan adanya semua alam ini berasal dari wujud tunggal yang mesti ada, wajib al-wujud, yaitu Tuhan, kemudian melimpah menghasilkan mungkin al-wujud. Argumen lain yang dijadikan dasar oleh Al-Farabi adalah keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat teratur seperti anggota tubuh yang bekerja sesuai fungsinya. Hal ini menunjukkan alam ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud yang tunggal dan melimpah sedemikian rupa. Karya-karya Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi menghasilkan begitu banyak karya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian, yaitu logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, dan kenegaraan. Bunga rampai atau kutub munawah, serta musik. Karya tulis Al-Farabi diantaranya adalah Al-Madinah Al-Fadilah, Isya'ul Ika, Kalam fi Alam Musiki,
Isa al-Ulum wa at-Ta'rif bil Agaridiha, Jawami Asya, Al-Musiki Al-Kabir, yang dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori dan prakteknya. Karya Al-Farabi yang terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dan hukum ilahiyah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasan mengenai penguasa kota utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam syariah. Pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Yang pertama adalah kesatuan filsafat. Menurut Al-Farabi, pemikiran para filsuf Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematik, sehingga tidak terdapat pertentangan di antara kedua tokoh tersebut. Pemikiran ini dituangkan ke dalam karyanya Al-Jam'u Baina Rayaj Al-Hakimin, Aflaton wa Aristo. Yang kedua adalah ketuhanan. Membicarakan ketuhanan, Al-Farabi mengatakan Allah adalah wujud yang tidak mempunyai hole, benda, dan tidak mempunyai form, bentuk, yang sifatnya asli dan tanpa permulaan, serta selalu ada tiada akhir. Untuk membuktikan kesempatan wujud Tuhan, Al-Farabi membagi wujud dalam dua tingkat, yaitu wujud yang ada atau mungkin ada karena disebabkan yang lainnya, al-wujud bigoirihi, serta wujud yang mengada dengan sendirinya, al-wujud binafsihi. Yang tiga adalah asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka, manusia menjalin hubungan-hubungan. Kemudian, dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi adalah negara utama. Menurut warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negara yang menentukan sifat corak jenis negara. Pemimpin. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa, rasionalitas dan spiritualitas. Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak diambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagi kerajaan tanpa seorang raja. Latar belakang pemikiran Al-Farabi. Selain dari pendidikan dan bakat yang dilalui dan dimiliki seseorang, kondisi lingkungan ikut membentuk kepribadian seseorang, bahkan menentukan juga jalan pemikirannya. Demikian juga halnya dengan Al-Farabi. Sebelum kedatangan Al-Farabi, kebebasan berpikir dalam dunia Islam, terutama dalam memahami nas-nas agama, yang menimbulkan beberapa aliran fikih atau mazhab. Begitu pula aliran-aliran politik, misalnya aliran Syiah, Khawarij, dan aliran teologi. Begitu pula filsafat Yunani telah berkembang pada zamannya, di mana pada masa Al-Makmum 830 telah didirikan pusat lembaga ilmiah di Baghdad. Bahkan sebelumnya Al-Kindi telah memulai membicarakan filsafat dengan risalah-risalahnya yang diberi corak Islam. Kebebasan berpikir dalam Islam ini juga merupakan faktor yang membawa Al-Farabi sebagai seorang filosof muslim yang menguasai beberapa bidang ilmu alam, ilmu binatang, metafisika, dan lain-lain. Ia berkeyakinan filsafat itu walaupun berbeda aliran dan coraknya, tujuan hanya satu, yaitu mencari kebenaran. Di antara aliran filsuf Yunani yang mempengaruhi Al-Farabi adalah Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Misalnya teori negeri utama berdasarkan filsafat Plato dan metafisika bersumberkan filsafat Aristoteles dan mengenai emnasi dari Platonius. Kesimpulan,
Pemikiran Al-Farabi sangat erat dengan filsafat Yunani. Oleh karena itu, untuk memahami pokok pikiran Al-Farabi mutlak dibutuhkan menyelami pemikiran filsafat Yunani. Al-Farabi adalah sosok muslim yang pengetahuannya mapan, di samping ilmuwan juga alim yang hidup dalam kesederhanaan. Bagi Al-Farabi, baik nabi, filosof, dan raja adalah satu kesatuan makna, namun berbeda pendekatannya. Nabi adalah orang suci yang terpilih untuk menerima titah kebenaran berupa wahyu. Sedangkan filosof melalui logika berpikirnya dapat mencapai sebuah kebenaran yang hakiki. Sedangkan raja atau pemimpin adalah orang yang berkemampuan dan kecerdasan tinggi, serta kepribadian yang luhur untuk mempropagandakan kebaikan kepada rakyatnya. Dari kepribadian luhur itulah negara digerakkan. Anggota tubuh sebagai materinya, sinergisasi fungsinya akan menciptakan kebahagiaan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara. Konsep negara disebut negara utama Al-Madinah Al-Fadilah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.